Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali di channel Jimmy ID, channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata. Hari ini kita akan belajar tentang pembahasan soal-soal termokimia. Di part kedua ini kita akan membahas 10 soal. Soal nomor 11 sampai nomor 20. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk meninggal video terbaru dari channel Jimmy ID. Soal nomor 11. Dalam suatu kalorimeter direaksikan 200 cm3 larutan NaOH 1 molar dengan 200 cm3 larutan HCl 1 molar. Ternyata suhunya naik dari 29 derajat Celcius menjadi 36 derajat Celcius. Kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,18. Dan massa jenis larutan dianggap 1 gram per cm3. Jika dianggap bahwa kalorimeter tidak menyerap kalor, tentukanlah perubahan entalpi dari reaksi berikut. NaOH dengan HCl menghasilkan HCl dan H2O. Kita bisa menentukan perubahan entalpinya. Kita lihat ini kalor reaksi, ini sama dengan min kalorimeter dari larutan, Q dari larutan. Oleh karena itu kalorimeter tidak menyerap kalor, maka Q reaksi sama dengan min Q larutan. Untuk volumenya, volume NaOH ditambah volume HCl 200 ditambah 200 ml menjadi 400 ml. Massa larutan, ini volume larutan kali kerapatan larutan. Itu massanya 400 kali massa jenisnya 1, sehingga ketemu 400 gram. Untuk delta T nya 39 dikurangi 29 ketemu 7, atau kalau dihitung dalam Kelvin ditambahkan 273 terlebih dahulu sehingga ketemu 7 Kelvin. Untuk Q larutan, MC delta T 400 kali C nya kali delta T nya sehingga ketemu 9704 Joule atau 11,704 kJ. NaOH sama dengan HCl sama dengan 0,1 liter untuk mencari molnya. Jadi pada reaksi antara 0,1 mol NaOH dengan 0,1 mol HCl terjadi perubahan kalor berarti reaksi sama dengan Q larutan. Sehingga untuk Q reaksinya min 11,704 kJ. Maka untuk setiap 1 mol NaOH yang bereaksi dengan 1 mol HCl akan terjadi perubahan kalor berikut. Di reaksinya ini ketemu ini. Perubahan kalor yang bertanda negatif menunjukkan reaksi berlangsung secara eksoterm. Pada tekanan konstan, perubahan kalornya sama dengan perubahan entalpinya, sehingga bersamaan termokimianya ketemu delta H-nya min 11,704. Nomor 12. Diketahui H2O untuk cairan menjadi gas atau penguapan, delta H-nya plus 40 kJ per mol. Berapakah kalor yang diperlukan untuk penguapan 4,5 gram H2O? Kita hitung. Yang H2O 18, massanya 4,5 gram, molnya 4,5 gram per 18, kemudian ketemu 0,25. Untuk delta H-nya, ini rumusnya kalor per mol, atau kalau kita hitung kalornya di delta H kali N, sehingga ketemu 10 kJ. Nomor 13. Kalor yang dihasilkan pada pembakaran 4,48 liter gas karbon standar sesuai reaksi sebagai berikut. Gas karbon bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan CO2, delta H-nya min 394. Yang ditanyakan adalah kalor yang dihasilkan pada pembakaran. Ini diketahui karbonnya 0,2 mol, jadi dari 4,48. Nah, tetapan gas ideal kan ini juga berfase gas, ini dirubah dari mol per 22,4. Ingat, ini tetapan gas ideal.
deltanya Q per N sama seperti soal nomor 12. Kita hitung Q-nya delta H kali N. Nomor 2, ini min 394, jika ketemu min 78,8. Nomor 14, C plus O2 menjadi CO2 delta 0F min 393,5 menghasilkan 22 gram CO2. Kalor yang diperlukan untuk menghasilkan gas CO2 tersebut adalah A min 196,75, B plus 196, C 197. Ini kita lihat pembahasannya. Jadi mol CO2 kita hitung, terus Q-nya juga nanti kita hitung delta H kali N. Molnya ini 22 per 44 ketemu 0,5. Jadi untuk delta H-nya tadi sama Qn, untuk menghitung Q-nya delta H kali N, ya ketemu min 1,9. Nomor 15, pada pembakaran 2,24 liter gas C2H2 diukur pada keadaan standar, dihasilkan kalor sebesar 129,9 kJ. Maka delta H C2H2 adalah, kita hitung molnya, kita hitung 2,24 per 22,4 untuk gas. Reaksinya ini untuk mencari deltanya Q per N min 129 per 0,1, ya ketemu min 129,7. 16. Yang dimaksud dengan perubahan entalpi adalah perubahan suhu, perubahan keadaan, perubahan hari, perubahan kalor, atau perubahan suasana. Ya, masih ingat, perubahan entalpi itu adalah perubahan kalor. Perubahan entalpi adalah perubahan kalor yang diukur pada tekanan konstan. Untuk menentukan perubahan entalpi dilakukan dengan cara yang sama dengan menentukan perubahan kalor yang dilakukan pada tekanan konstan. Kalor energi yang terjadi akibat adanya perbedaan suhu. Jadi perubahan kalor pada suatu reaksi dapat diukur melalui pengukuran perubahan suhu yang terjadi. Kita lihat nomor 17. Di dalam suatu kalorimeter bung direaksikan 0,16 gram gas metana dengan oksigen berlebih, sehingga terjadi reaksi sebagai berikut. Yang 4, O2 menghasilkan CO2 dan H2. Ternyata terjadi kenaikan suhu 1,56 derajat Celcius. Jika diketahui kapasitas kalor bung kalorimeter adalah 958 Joule per derajat Celcius, maka air di dalam kalorimeter adalah 2000 gram dan kalor jenis 5,18 Joule per gram kali derajat Celcius. Kalor pembakaran gas metana dalam Joule tersebut adalah, yaitu jadi kalor yang dilepas selama reaksi berlangsung sama dengan kalor yang diserap oleh air dan oleh bungnya dalam kalorimeter. Maka kita hitung Q reaksi sama dengan min Q air plus Q bung. Untuk Q airnya kita hitung MC delta T, ini M nya 2000, C nya ini 5,18, ini suhunya 1,56, 16,1 Joule. Q bungnya kita hitung C kapasitas kali delta T 958 kali 1,56, ya, maka Q reaksinya kita jumlahkan ketemu 17,655 kalau kita bagian kilo. Jumlah metana yang dibakar sebanyak 0,16. Ini kita jadikan mol dulu. Jadikan 0,01 mol. Maka untuk setiap reaksi pembakaran 1 mol CH4 akan dilepas kalor sebanyak. Jika dibagi molnya, ketemu 1765,5 kJ. Karena reaksi berlangsung pada volume, maka delta U sama dengan Q delta U-nya min 1765,57. Nomor 18.
kegunaan bom yang dibenamkan dalam kalorimeter adalah A. Untuk pendingin, B. Untuk pereda, C. Untuk melangsungkan reaksi pembakaran sampel, D. Untuk membakar rumah, E. Untuk memasak makanan. Ini sudah cukup jelas. Di dalam kalorimeter bom terdapat ruang khusus yang disebut bom dan diisi dengan gas oksigen pada tekanan tinggi. Bom yang dibenamkan dalam kalorimeter yang berisi air digunakan untuk melangsungkan reaksi pembakaran sampel. Nomor 19. Hubungan hukum Hess pada perhitungan reaksi delta H adalah berguna untuk melancarkan segala aktivitas reaksi, membantu kalor berjalan sesuai reaksi berlangsung. Karena kalor yang berlangsung sangat berguna, makanya digunakan hukum Hess. Hukum ini sangat berguna karena kenyataannya tidak semua reaksi dapat ditentukan kalor reaksinya secara eksperimen. Sangat berguna bagi setiap atom-atom yang ada di alam semesta. Kita lihat pembahasannya. Selain melalui percobaan entalpi dapat ditentukan berdasarkan data entalpi. Perhitungan perubahan entalpi pada suatu reaksi dari data entalpi reaksi yang berhubungan dilakukan menggunakan hukum Hess. Hal ini sangat berguna karena pada kenyataannya tidak semua reaksi dapat ditentukan oleh kalor secara eksperimen. Nomor 20. Bunyi hukum Hess mengatakan kalor yang dibebaskan atau diperlukan pada suatu reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi jawaban yang tepat untuk melengkapi pernyataan di atas adalah hanya bergantung keadaan awal dan keadaan akhir. Kenapa? Menurut hukum Hess, reaksi dapat ditentukan kalau reaksinya secara eksperimen karena kalau reaksi yang dibebaskan atau diperlukan pada suatu reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Ini tadi penjelasan pembahasan soal-soal termokimia part kedua nomor 11 sampai nomor 20. Bila ada yang kurang jelas atau kurang mengerti, bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, share, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID.